welcome back to Rajuna TV. Buat kamu yang baru di channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan kasih komen. Terus dukung pertumbuhan channel kami melalui Saweria ya. Terima kasih, selamat menonton. Halo kawan Rajuna TV, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini kita akan membahas tentang Baka Jataka atau kisah Jataka Bango yang licik. Dahulu kala, Bodhisatwa terlahir di sebuah hutan yang angker sebagai dewa pohon dari sebatang pohon yang tumbuh dekat sebuah kolam teratai. Setiap kali musim panas tiba, air kolam mengering sehingga yang tersisa hanya sebuah kolam kecil yang dipenuhi oleh sejumlah ikan. Melihat ikan-ikan tersebut, seekor bangau berkata kepada dirinya, "Saya harus menemukan cara untuk membujuk dan menyantap ikan-ikan ini." Saat ikan-ikan melihat keberadaan bangau tersebut, mereka berkata, "Apa yang sedang Anda pikirkan, Tuan, dengan duduk termenung di sana?" "Saya sedang memikirkan kalian." "Apa yang Anda pikirkan tentang kami, Tuan?" "Air di kolam akan semakin kering, makanan semakin sedikit, dan kondisi semakin panas. Saya berpikir sendiri saat duduk di sini. Apa yang akan kalian lakukan dengan berada di sini?" "Apa yang harus kami lakukan, Tuan?" "Baik, jika kalian mau mendengarkan nasihatku, saya akan membawa kalian satu persatu dengan menggunakan paruh saya, memindahkan kalian semua ke sebuah kolam besar yang dipenuhi oleh 5 jenis teratai dan meninggalkan kalian di sana." "Tuanku, tidak ada bangau yang memikirkan kesejahteraan ikan-ikan walaupun sedikit. Sejak dunia ini mulai terbentuk, engkau hanya ingin memangsa kami satu persatu." "Tidak, saya tidak akan menyantap kalian jika kalian mempercayaiku. Jika kalian tidak percaya ada kolam seperti apa yang saya katakan, kirimkan seekor ikan untuk ikut denganku dan melihat sendiri keberadaan kolam itu." Karena percaya kepada ucapan bangau itu, ikan-ikan menyerahkan seekor ikan besar kepada bangau, yang mana ikan ini sebelah mata ikan ini buta, yang menurut mereka cocok dengan bangau tersebut baik saat berada di air maupun di darat. Bangau membawa ikan tersebut pergi dan menurunkan ikan tersebut di kolam besar yang dikatakannya. Setelah menunjukkan keseluruhan tempat itu kepada ikan tersebut, bangau membawanya kembali dan menurunkannya di kolam lama tempat teman-temannya berada. Ikan itu membicarakan keindahan kolam baru itu kepada teman-temannya. Mendengar hal itu, timbullah keinginan mereka untuk pergi ke sana. Mereka berkata kepada bangau itu, "Baiklah Tuan, tolong bawa kami menyeberang." Pertama-tama, bangau membawa ikan besar bermata satu itu dan membawanya ke tepi kolam, sehingga ia bisa melihat kolam tersebut. Namun sebenarnya ia hinggap di pohon warana yang tumbuh di pinggir sungai. Ia melemparkan ikan tersebut ke cabang pohon dan mematuknya hingga mati. Setelah itu, ia mencungkil bersih dagingnya dan membiarkan tulang ikan tersebut jatuh di kaki pohon. Kemudian, ia kembali lagi ke kolam itu dan berkata, "Saya telah membawanya masuk ke dalam kolam. Siapa berikutnya?" Dengan cara itulah ia membawa ikan satu persatu dan melahap mereka semua hingga saat terakhir ia kembali tidak ada satupun ikan terlihat olehnya. Namun masih ada seekor kepiting di kolam itu. Bangau yang berniat menyantap kepiting itu berkata, "Tuan kepiting, saya telah memindahkan semua ikan ke sebuah kolam besar yang permukaannya dipenuhi oleh bunga teratai. Ikutlah bersama saya akan membawamu ke sana." "Bagaimana caramu membawa saya menyeberang?" "Tentu saja dengan paruhku." Dengan cara seperti itu saya bisa terjatuh. Saya tidak akan pergi bersamamu." "Jangan takut, saya akan memegangmu erat-erat di sepanjang perjalanan." Kepiting itu berpikir, ia tidaklah memindahkan ikan-ikan itu ke dalam kolam. Akan tetapi, jika ia benar-benar membawa saya ke sana, itu adalah keberuntunganku. Jika ia tidak melakukannya, saya akan menggigit kepalanya sehingga putus dan membunuhnya. Lalu kepiting itu berkata seperti ini kepada bangau tersebut, "Kamu tidak akan bisa memegangku dengan erat, teman.
Karena kami bangsa kepiting dikaruniai dengan cangkang yang kerasnya sangat mencengangkan. Jika saya bisa memegang lehermu dengan capit saya bisa memegangmu dengan erat dan bisa pergi bersamamu. Tidak menduga kalau kepiting itu akan menjebaknya, bangau menyetujui hal itu. Dengan capitnya, kepiting itu menjepit leher bangau seperti jepitan seorang tukang besi dan berkata, "Sekarang kamu bisa mulai terbang." Bangau itu membawanya dan menunjukkan kolam itu awalnya. Namun kemudian ia hinggap di sebuah pohon. "Kolam itu berada di arah itu, Paman. Engkau membawaku ke arah yang lain." "Saya benar-benar adalah pamanmu dan kamu benar-benar keponakanku. Kamu mengira saya adalah budak yang harus mengangkat dan membawamu? Lihatlah tumpukan tulang-tulang di kaki pohon ini. Seperti semua ikan yang telah saya makan, saya akan memakanmu juga." "Karena kebodohan mereka sendiri, mereka dimakan olehmu. Namun, saya tidak akan memberikan kesempatan itu kepadamu. Tidak, yang akan saya lakukan adalah membunuhmu. Dan kamu cukup bodoh dengan tidak melihat bahwa saya sedang menipumu. Jika harus mati, kita akan mati bersama. Saya akan membuat kepalamu putus." Setelah mengucapkan kata-kata itu, ia menjepit leher burung bangau itu dengan capitnya yang seperti penjepit. Dengan mulut terbuka lebar dan air mata yang bercucuran dari matanya, bangau yang nyawanya terancam itu berkata, "Tuanku, saya tidak akan memakanmu. Lepaskanlah saya." "Baiklah, turunkan saya ke kolam itu." Bangau itu berputar dan turun ke kolam seperti yang diperintahkan. Lalu menempatkan kepiting itu di atas lumut di pinggir kolam. Namun sebelum turun, kepiting itu menjepit kepala bangau tersebut hingga putus. Dewa pohon yang menetap di pohon itu melihat kejadian yang menarik tersebut, membuat seisi hutan dipenuhi suara tepuk tangan melalui pengulangan syair ini dengan suaranya yang merdu. "Tipu muslihat tidak akan membawa keuntungan bagimu. Orang yang penuh tipuan, lihatlah apa yang diperoleh bangau yang penuh muslihat itu dari kepiting." Berdasarkan kisah Baka Jataka, kita dapat belajar untuk tidak menjadi licik dengan membohongi orang lain demi kesenangan diri sendiri, yang mana nantinya kebohongan itu akan menimbulkan hal yang tidak baik bagi kita sendiri. Jadi gimana nih kawan Rajulan TV? Maukah kamu menjadi orang yang licik dan sedang menipu orang lain demi kesenangan dirimu? Yuk tulis jawaban kamu di kolom komentar ya, bye-bye.